Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Selamat bergabung di pelatihan jurnalistik lingkungan hidup. Perkenalkan, nama saya Nurul Istiqamah selaku moderator dan anggota dari Divisi Jurnalistik dan Wawasan Lingkungan. Saya selaku moderator akan memandu kegiatan ini. Kita akan membahas sedikit mengenai jurnalistik lingkungan hidup. Jadi, jurnalistik lingkungan hidup itu berfokus pada isu-isu lingkungan seperti kerusakan lingkungan, penggunaan sumber daya, konservasi, perubahan iklim. Dan seperti yang kita lihat sekarang, kerusakan lingkungan itu banyak terjadi. Salah satu contohnya yaitu pencemaran lingkungan oleh limbah-limbah industri. Dan juga contoh kasus yang lain seperti perubahan iklim yang disebabkan karena tutupan lahan dan deforestasi. Adapun kegiatan ini diselenggarakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Belantara Kreatif Silva Indonesia PC Universitas Hasanuddin yang merupakan bagian integral dari Lembaga Silva Indonesia PC Universitas Hasanuddin. UKM BKS Unhas adalah wadah bagi mahasiswa kehutanan Universitas Hasanuddin untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan menumbuhkan jiwa kompetitif dalam bidang seni, olahraga, jurnalistik, dan pengembangan wawasan lingkungan. Tujuannya yaitu untuk mewadahi dan menyalurkan minat dan bakat mahasiswa kehutanan dalam bidang seni, olahraga, jurnalistik, dan wawasan lingkungan sehingga tercipta kader yang kreatif di bidangnya. Adapun tujuan diadakannya pelatihan jurnalistik lingkungan hidup yaitu untuk meningkatnya pemahaman mengenai jurnalisme lingkungan hidup sebagai pewacanaan kritis dalam merespon kondisi krisis ekologi. Baik, telah hadir di tengah kita Kakak Restu Diantina Putri yang kita sapa dengan Kak Restu, selaku reporter dalam tirto.id, lulusan Institut Ilmu Sosial dan Politik Jakarta, Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Jurnalistik. Kepada pemateri saya persilahkan dengan hormat. Oke, terima kasih teman-teman dari Belantara Unhas ya, kehutanan Unhas. Ya, Kak. Sebentar. Ya, jadi ini mau perkenalan atau gimana dulu nih? Ya, boleh Kak, perkenalan. Ya, selamat siang buat teman-teman Belantara Unhas, kehutanan Unhas. Saya Restu Diantina Putri, saat ini masih menjabat sebagai editor di tirto.id. Kali ini saya mau membawakan materi soal teman-teman Belantara nih meminta mau ngangkat isu soal lingkungan hidup ya, jurnalisme lingkungan hidup. Oke, jadi untuk itu kita langsung mulai aja kali ya. Jadi aku share screen, sudah bisa ini kan ya? Oke, boleh di ini nggak? Boleh aku di setting bisa share screen? Ya, iya Kak, tunggu. Oke. Mana view-nya? Oke, jadi di sini saat ini kita bakal berusaha mengenal apa sih itu jurnalisme lingkungan hidup.
gitu. Sebenarnya kalau untuk reportasenya itu nggak jauh beda ya dengan isu-isu lain. Cuman ada memang beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita meliput isu-isu lingkungan hidup ataupun kejahatan lingkungan, kayak gitu. Nah, apa sih jurnalisme lingkungan hidup? Ya bisa dibilang ini kegiatan reportase yang berkaitan dengan ekologi, sumber daya alam yang memiliki dampak bagi ekosistem dan makhluk hidup di sekitarnya. Dan tujuannya memberikan awareness kepada pembaca atau masyarakat dan juga institusi terkait yang apa ya, yang punya wewenang atau otoritas untuk lebih peduli terhadap penyelamatan lingkungan. Sebenarnya tujuannya itu, atau misalnya ada kejahatan lingkungan, ya tujuannya adalah sebisa mungkin kita menghentikan kejahatan lingkungan itu gitu. Kayak gitu. Nah, mengapa jurnalisme lingkungan hidup ini penting? Karena pertama ini berdampak pada kelangsungan hidup makhluk hidup di sekitarnya gitu. Dan tentunya terkait dengan hajat hidup orang banyak. Sayangnya isu penting seperti ini kerap kali tidak menjadi prioritas. Bahkan di newsroom isu lingkungan hidup tuh masih apa ya? Masih kurang seksi kali ya ketimbang misalnya politik atau hukum gitu. Tapi sebenarnya ada beberapa hal kasus tentang isu lingkungan hidup yang juga beririsan dengan hukum kayak gitu. Biasanya tuh yang terkait kejahatan-kejahatan lingkungan atau pencemaran lingkungan yang ketahuan tersangkanya kayak gitu. Kenapa sih ya itu kenapa jarang dilirik gitu oleh newsroom sendiri. Bahkan pertama tadi kurang seksi sebenarnya, kedua karena isu lingkungan hidup itu atau bahkan kejahatan lingkungan itu sulit dan berisiko tinggi. Biasanya itu yang sangat di apa ya, nah, yang jadi perhatian itu adalah ketika kita meliput isu lingkungan. Peliputan isu lingkungan dan sumber daya alam itu biasanya kerja-kerja jurnalistik yang rawan dengan kekerasan gitu. Kenapa? Karena jurnalisnya itu kadang risikonya tuh tinggi sekali. Bisa mendapat ancaman, teror, kriminalitas, bahkan iya di beberapa kasus tuh jadi target pembunuhan gitu kan. Karena yang kita lawan, yang kita hadapi itu adalah biasanya korporasi yang punya kepentingan gitu, yang punya apa ya, sumber daya modal yang sangat banyak gitu untuk melakukan apapun yang bisa menghentikan peliputan kita yang mungkin nantinya mencoreng nama baik mereka kayak gitu. Nah, di LBH Pers sendiri mencatat 9 kasus kekerasan terhadap jurnalis selama 2018 yang meliput isu lingkungan. Dan ada 5 di 2019. Oke. Nah, ruang lingkup isu lingkungan hidup itu apa aja sih gitu? Pertama bisa yang termasuk itu adalah bencana alam tentu saja. Kemudian bencana ekologis, pandemi itu juga termasuk, perubahan iklim, lalu ada pencemaran lingkungan, kejahatan lingkungan dan lain-lain yang urusannya dengan lingkungan hidup dan juga sumber daya alam. Nah, alur kerja redaksinya seperti apa? Gitu. Sebenarnya ini tuh sama aja dengan peliputan isu-isu lain gitu. Kita riset dulu, kita bikin TOR dulu gitu. TOR term of reference gitu ya. Terus kita reportase ke lapangan, kemudian penulisan artikel. Setelah penulisan artikel itu harus ada fact checking. Karena isunya ini biasanya kalau kita meliput isu lingkungan pasti kita akan menunjuk 1 atau 2 pihak yang bersalah atas entah itu kerusakan lingkungan atau entah itu kejahatan lingkungan gitu. Seperti itu. Dan fact checking ini penting agar berita kita itu memang valid gitu. Artikel kita memang valid. Informasi yang kita kasih itu akurat.
lalu editing, kemudian baru di-publish. Sama aja gitu, sebenarnya. Nah, gimana sih memulainya itu? Pertama kita harus tahu dulu latar belakang isunya. Lalu setelah kita tahu latar belakang isunya, kita mulai menggarap angle-nya, mau kemana gitu. Kadang biasanya ada juga yang isu ini sudah diangkat sama media lain gitu, dan halo, aku masih kedengeran kan ya? Iya Kak, kedengeran. Oke, sorry. Nah, biasanya sudah diangkat sama media lain dan kita harus mencari angle lain yang belum pernah diangkat gitu. Yang tentunya punya news value. Nah, terus kita juga harus punya sumber datanya. Pertama pasti dari narasumber, kedua bisa dari data pemerintah atau dari open source yang ada gitu. Lalu kita susun daftar pertanyaannya. Ini sebenarnya sama aja gitu dengan isu-isu lain, politik atau hukum atau ekonomi, sama aja. Nah, kita berangkat ke 5W1H. Dan kalau saya tambahin ada so what-nya gitu. Kenapa? Karena gini, misalnya what gitu. Di sini di artikel jurnalisme lingkungan hidup itu harus jelas gitu apa yang sebenarnya terjadi gitu. How actually happen gitu. Lalu nggak cuma sekedar what happened, tapi what actually happened gitu. Lalu ada who are the actors. Biasanya kalau kita menulis isu lingkungan hidup tuh nantinya akan jadi artikel panjang. Sayang sekali kalau misalnya itu hanya jadi artikel-artikel pendek gitu, jadi HN gitu ya, jadi hard news gitu ya. Itu sayang sekali. Biasanya akan jadi panjang dan itu artinya kita akan menemukan banyak aktor di sana gitu, di isu tersebut. Jadi harus jelas who-nya ini siapa aja, sebut semua gitu, dan tentunya harus konfirmasi semua kalau bisa. The big why, motifnya, agendanya apa gitu, apa sih kenapa dia melakukan itu gitu. Pasti ada jadi ini kayak motifnya mereka tuh bisa kayak lapisan bawang gitu, berlapis-lapis gitu. Kenapa bisa kayak gini? Ini yang harus diketahui ketika kita meliput soal isu lingkungan. Karena nggak cukup kayaknya akan sangat kemungkinan kecil why-nya itu hanya di layer pertama gitu. Pasti akan ada why berikutnya yang melatar belakangi tindakan mereka dalam kenapa sih mereka bisa melakukan hal itu, kenapa sih bisa merusak lingkungan, kenapa bisa kayak gitu. Nah terus how, kronologinya itu seperti apa, bagaimana sih. Nah biasanya tuh yang jadi tersangka adalah ini kan perusahaan atau korporat atau kelompok-kelompok besar gitu. Jadi kita harus tahu juga gimana mereka melakukan yang kita tuduhkan itu gitu, kronologinya seperti apa. Sekarang biasanya kita harus menemukan how yang sistemik gitu. Jadi nggak cuman oh dia caranya gini, tapi ternyata itu bisa terhubung dengan sistem perusahaannya atau dengan misalnya kong kaling kong dengan Pemda kayak gitu-gitu. Itu yang harus dicari tahu. Jadi nggak sekedar di layer pertama. Lalu ada so what itu maksudnya dampak sih sebenarnya. Ini yang paling penting dalam isu lingkungan hidup adalah bagaimana kita menggambarkan dampak kerusakan lingkungan atau kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh para tersangka itu, pelaku itu, terhadap orang-orang di sekitar lingkungan tersebut, atau misalnya orang-orang yang terdampak lah dari kerusakan lingkungan itu. Misalnya dampak ekonomi atau dampak kesehatan gitu kan. Itu yang harus digali, dan biasanya itu yang menjadi dagingnya sebuah berita isu lingkungan hidup ketika itu punya dampak besar terhadap orang-orang atau ekosistem di sekeliling lingkungan tersebut. Oke.
Bisa. Nah, gimana sih kita collecting datanya gitu di soal kalau menyangkut isu lingkungan gitu. Again, sebenarnya sama aja. Kita ada primary data, ada secondary data. Primary data itu bisa didapat dari government, bisa dapat dari data dari narasumber kita gitu. Secondary data itu bisa dapat dari mana aja gitu. Bisa dari independent research, ada sources yang lain, ada NGO atau nah, jurnalisme lingkungan ini sebenarnya kalau menurutku adalah kayak masa depannya jurnalisme gitu. Karena di sini itu kita bisa sebenarnya kita bisa mengangkat sebuah cerita hanya dengan bermodal data. Kayak gitu. Misalnya kalau kita contoh liputan BBC soal Korindo yang di Papua, itu dia awalnya dapat soal, kalau aku juga sebenarnya dapat rilis awalnya itu, oh dia melakukan pembakaran lahan sekian gitu. Nah, BBC dan Greenpeace waktu itu dia mengembangkan ceritanya dengan mengambil data dari data satelit, kalau nggak salah ya, data satelit. Jadi mereka tuh melihat titik api itu di mana aja, apakah itu ada di konsesinya si Korindo atau enggak itu. Jadi kan ketahuan pertama itu adalah peta konsesinya Korindo, terus dia melihat titik apinya itu ada di mana, kayak gitu. Itu data yang tersebar di open public gitu ya, open source gitu, itu sebenarnya sangat bisa kita jadikan modal untuk meliput isu lingkungan gitu. Jadi nggak perlulah, sebenarnya kan kita agak sulit sebenarnya untuk konfirmasi ya kalau untuk isu lingkungan kayak gini. Biasanya orang yang dituduhkan itu tertutup gitu, pihak-pihak yang dituduhkan itu tertutup. Akan sangat kering gitu ketika kita ternyata kita nggak dapat konfirmasinya gitu. Bisa kita nulis, kita sudah mencoba mengkonfirmasi tapi tidak dapat jawaban, bisa kita tulis seperti itu. Tapi ketika kita punya datanya, konfirmasi kayak gitu tuh kayak sudah bukan yang nggak penting ya, tapi itu sudah dikonfirmasi dengan data gitu. Walaupun dia mengelak, tuduhan kita sudah terkonfirmasi dengan data yang kita punya gitu. Ketika data itu membuktikan, ya sudah gitu, konfirmasi dia, kalau dia sudah mengelak ya udah kita kayak ya udah gitu, kita punya buktinya kok gitu. Data yang ada itu bisa jadi apa ya, daging dari peliputan lingkungan hidup. Dan banyak banget kalau aku lihat data-data yang ada itu bisa sangat, kalau kita rajin ya nyarinya gitu, itu bisa sangat jadi story-story soal lingkungan hidup gitu ya. Karena kan biasanya tuh lingkungan hidup kan kelihatan ya bentukannya gitu ya. Fisiknya tuh kelihatan. Betul. Sungai gitu kan. Hutan tuh kelihatan gitu. Terus apalagi ya yang kelihatan tuh pembalakan hutan itu kan bisa terlihat dari satelit gitu. Kayak gitu. Dan itu memudahkan para jurnalis sebenarnya untuk mulai aware, mulai concern untuk sering-sering gitu meliput soal isu lingkungan hidup. Karena sudah dipermudah dengan banyak tools apa ya, untuk scraping data itu tuh banyak banget gitu. Nah, ini sebenarnya salah satu advance juga soal jurnalisme, yaitu jurnalisme data. Itu mungkin harus ada sesinya lagi gitu. Dan saya juga masih belajar gimana sih caranya dapat story yang bagus dari hanya bermodal data kayak gitu. Itu harus ada ininya sendiri, apa, sesinya sendiri. Kayak gitu sih. Dan lingkungan hidup itu sangat potensial untuk dibangun dari data. Kayak gitu. Nah, teknik wawancara again sama aja kayak kita meliput isu lain. Tanyakan pertanyaan terbuka, jangan
kecuali kepepet gitu. Kalau kita sudah ketemu janjian sama narasumber, ya udah kalau mau tahu A sampai Z, tanyakan pertanyaan terbuka. Bagaimana? Jadi nggak cuman bener nggak gini. Paling dia jawabannya kan iya enggak gitu. Jangan bikin narasumber hanya bisa menjawab ya atau enggak. Sederhanakan pertanyaan. Jadi kenapa biar orang tuh ngerti, narasumber kita ngerti apa yang sebenarnya mau kita tanyakan. Semakin simpel dia paham dan kita akan mendapat jawaban yang kita inginkan gitu. Jadi, nah terus ketiga tuh dengarkan untuk memahami, bukan untuk menjawab. Jadi kan kadang kita suka, jangankan jurnalis lah gitu. Kita nih ya di lingkungan sosial gitu kan, kadang suka dengerin tuh cuman buat bales giliran ngomong aja gitu. Bukan untuk memahami, understanding si lawan bicara gitu. Jadi dengarkan gitu. Jadi nanti wawancara kita nggak cuma berdasar dari tor yang ada, list pertanyaan yang ada aja, tapi kita bisa mengembangkan pertanyaan dari jawabannya dia gitu. Kalau kita mendengarkan, kita tuh bisa mengembangkan pertanyaan, informasi yang kita dapat itu bisa lebih banyak. Dua hal inilah sebenarnya kalau kata kebanyakan biasa digunakan dalam pengolahan data untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan. Nah, untuk di metode di pertemuan minggu ke-6 dan ke-7 ini saya akan lebih banyak menjelaskan terkait dengan tipe ekstraksi informasi menggunakan proses klasifikasi. Mungkin untuk metode indeks, analisis indeks dan lain sebagainya itu akan ada pertemuan tersendiri nanti melalui project base yang akan kalian lakukan sehingga kalian bisa memahami untuk menganalisis indeks vegetasi itu seperti apa. Misalnya nanti ini ada yang kalian mau bicara ya. Permukaan yang ada di suatu wilayah nanti akan diperlihatkan bagaimana menganalisis. Sorry, ini ada yang bicara lagi atau gimana? Kemudian halo? Halo? Iya, Kak. Halo? Halo, Kak. Halo, ini masih dengar suara Masih, saya? Kak. Oh iya, soalnya tadi ada yang bicara, jadi ini gimana aku bingung gitu. Oke, jadi kalau kata Mas Andreas Harsono di bukunya soal teknik mengungkapkan background-nya, tapi kan kita sebenarnya nafsunya juga sudah tahu, ya tanyakan aja langsung to the point. Nah, penulisan artikelnya gimana sih? Karena aku tadi bilang jarang sekali isu lingkungan itu hanya berakhir dengan hard news, pastinya akan jadi artikel panjang. Jadinya ya penulisannya gini, kalau hard news itu kan pertama lihat body tail, segitiga terbalik kan. Yang penting, paling penting, kemudian yang agak kurang penting yang bisa di-cut gitu. Nah, kalau in-depth reporting itu semuanya penting sebenarnya. Jadi ya aku bikinnya kayak persegi panjang gitu ya, yang semua bagian itu istilahnya daging semua gitu. Jadi pembukaan, ada body, ada closing. Apa bedanya? Bedanya adalah lead itu kita mengungkapkan kita sebagai bagaimana sebisa mungkin untuk menarik pembaca gitu. Dengan cerita yang isu lingkungan hidup kan kadang orang nggak terlalu nggak terlalu tertarik gitu. Kita bikin ya di sini adalah tantangannya gitu, di lead-nya itu kita bikin gimana cerita ini bisa menarik, ada human interest-nya. Biasanya aku pakai cerita mereka yang terdampak gitu, kerusakan lingkungan itu kayak gitu. Dan mulai ke body itu permasalahannya di sana, closing-nya adalah ya kita bikin closing statement yang nendang gitu biasanya. Dan ini bisa dari mana aja, tergantung informasi yang kita punya.
Dan yang paling penting tuh kalau dari jurnalis senior gitu ya, isu lingkungan hidup itu kan agak berat, penuh risiko peliputannya gitu. Jadi ya ada yang perlu diperhatikan gitu dalam meliput isu lingkungan. Pertama kita harus menilai dulu risikonya dan menyiapkan rencana penyelamatan. Jadi harus ditimbang, ini tuh penting banget nggak sih sampai gua tuh harus liputan ini gitu. Sementara apakah sebanding dengan risikonya gitu nanti yang ketika akan gue hadapi di lapangan, apa yang ketika saya hadapi di lapangan, sebanding nggak gitu? Apakah gue udah hampir mati tapi ya cuma segitu doang dapetnya gitu, atau ya ternyata nggak penting-penting amat gitu, atau gimana nih? Nah ini mampu menakar kemampuan diri. Ya udah kalau dari awal merasa nggak bisa, nggak usah tuh, karena itu akan menyulitkan nggak cuma kamu tapi juga orang-orang di sekeliling gitu. Ya gitu, karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di lapangan. Jadi pentingnya menakar kemampuan diri sebelum mau menerima penugasan isu lingkungan. Lalu pahami kondisi lapangan, gimana keamanannya, gimana kondisi sosial politiknya, bahkan kita harus tahu gitu. Gimana kita ngejar narasumbernya, kan sebenarnya sulit gitu. Apalagi kita mau konfirmasi ke terduga gitu ya, pelakunya gitu. Itu akan sangat sulit. Itu gimana? Kita punya plan nggak soal itu gitu. Terus pastikan harus minta bantuan warga setempat atau fixer. Kita nyebutnya fixer yang paham duduk perkara masalahnya gitu. Jadi kita ke sana tuh nggak buta-buta banget lah. Lalu ada persiapan kesehatan juga. Misalnya vaksinasi kalau kita meliput ke wilayah endemik. Kalau kita misalnya ke Papua atau kemana. Kita waktu itu aku harus ya minum pil kina dulu kayak gitu. Atau apa ya? Paham nanti medannya tuh kayak gimana. Kayak waktu itu aku harus ke hutan Batang Toru, dan pas dilihat, pas googling belum ada informasi apapun soal itu, gimana medannya. Terus tapi ada beberapa, terus pas aku baca, oh ternyata agak berat ya, gimana ya gitu. Akhirnya ya udah harus coba berisi itu. Terus sebenarnya juga harus gitu. Ya ini tidak ada berita seharga nyawa gitu. Kita udah menempatkan kita berada di risiko yang tinggi gitu. Tapi ternyata nggak worth it lah sama beritanya kayak gitu, janganlah. Nggak ada berita yang seharga nyawa. Kalau bisa, kalau memang sudah kita merasa tidak sanggup, kita ngomong aja ke redaksi. Oh nggak bisa, kayaknya nggak bisa. Atau misalnya ada ancaman-ancaman gitu dari pihak luar, itu harus dikomunikasikan kayak gitu. Karena keselamatan itu nomor 1. Nah, aku coba ini ya, kasih contoh. Soal isu lingkungan. Nah, ini yang aku liput tahun Mei 2019. Ini untuk ke sini itu aku harus trekking 6 jam ke hutan, ke pedalaman hutan. Soal proyek PLTA Batang Toru. Trekking ke pedalaman hutan yang padahal aku sendiri nggak punya pengalaman trekking, apalagi naik gunung gitu kan. Wah gimana gitu. Tapi untungnya mana sendirian pula gitu, nggak bareng tim, aku sendiri dari kantor. Cuman karena memang di sana ada timnya juga.
ya untungnya bisa-bisa aja gitu. Itu beruntungnya begitu. Tapi kadang kita juga harus menakar kemampuan diri. Kalau misalnya ngelihat medannya sekiranya nggak mampu, ya udah, tidak usah menyusahkan diri sendiri. Oke, nah ini salah satu contoh lain soal limbah peterum. Aku kurang tahu isu ini atau yang mana gitu. Teman-temanku itu mendapat ancaman dari perusahaan. Nah, kalau yang waktu ini untungnya aku nggak sempat dapat ini sih ya, somasi ya. Paling itu aku didatangi sih sama si PT North Sumateranya itu, NSHE-nya itu yang di Jakarta. Mereka minta datang ke kantor, ya udah kita ngobrol, diskusi, mereka minta hak jawab, ya udah kita muat kayak gitu. Untungnya hanya itu gitu. Kalau teman-teman yang lain mungkin ada yang pernah di teror, ada yang dapat surat kaleng kayak gitu. Aku lupa yang di isu yang mana, kasus yang mana. Lalu ada soal, nah ini karhutla, salah satu contohnya. Nah ini juga butuh persiapan matang juga nih sebelum reportase. Ini aku nggak bisa ini karena coba. Jadi kalau nggak salah aku tuh lagi hamil, jadi nggak bisa ke lapangan karena sangat berisiko buat orang hamil kan. Jadi ini temanku, karena di sini harus fisiknya kuat, terus ini kan apa ya, penuh asap gitu, ya nggak baik lah. Harus yang fisiknya prima. Nah ini soal pencemaran Bengawan Solo dari limbah. Nah ini melihat si apanya ya, terduga pelaku pencemaran mengarah ke konglomerat tekstil asal Solo. Begitu. Lalu ada ini juga termasuk isu lingkungan, soal privatisasi air Sentul City. Kalau ini Sapo Pasir masih Bengawan Solo. Gitu. Nah ini tuh sebenarnya kita untuk isu lingkungan itu kita bisa minta bantuan dari teman-teman NGO ya. Mereka pasti sangat terbuka soal kayak gini. Banyak misalnya ada WALHI, ada Greenpeace, ada WRI, ada SIAJ itu untuk perkumpulan jurnalis lingkungan. Terus ada juga, aku lupa namanya, adalah beberapa, dan mereka sangat terbuka dengan data gitu. Waktu itu aku juga meliput soal setahun gempa dan likuifaksi Palu. Itu aku ngobrol sama teman-teman WALHI, dan mereka teman-teman WALHI sini, WALHI pusat dan WALHI Palunya. Di sana mereka benar-benar ngasih sangat murah hati untuk ngasih data yang sangat bisa kita olah gitu. Ketika kita sulit untuk melihat keseluruhan lapangan, kan nggak mungkin ya aku melihat kondisi lapangan dengan waktu yang paling cuma seminggu gitu. Terus ngelihat ini gimana dampaknya gitu-gitu, sulit kalau kita nggak punya data. Paling aku datangin titik-titik yang masih dampak, sisa-sisa dampak gempa yang masih ada gitu. Kemana, tapi nggak bisa semuanya kan gitu. Kita bikin cerita dari situ, sisanya malah data. Kita analisis pakai data, kayak gitu. Seperti itu. Oke, slide-ku sudah habis. Mungkin itu yang bisa aku share ke teman-teman. Mungkin setelah ini langsung tanya jawab aja kali ya.
Baik, itulah tadi pemaparan materi oleh Kak Restu Diantina Putri. Saat ini kita memasuki sesi tanya jawab. Kepada peserta yang ingin bertanya, saya persilahkan. Gimana? Udah ada apa belum? Atau kecepatan atau gimana? Atau ada yang masih kurang gitu? Atau ada yang perlu diulang? Silakan aja. Atau mungkin aku nanya dulu teman-teman, apakah udah ada yang pernah atau tertarik dulu deh, tertarik meliput isu lingkungan gitu. Ya, ada nggak teman-teman di Belantara nih yang kepikiran gitu mau meliput isu lingkungan gitu? Karena aku nggak tahu ya, di Makassar isu lingkungan nih apa yang paling paling kencang gitu isunya gitu. Apakah ada teman-teman yang sekiranya punya niatan gitu untuk reportase? Di kolom chat ada pertanyaan. Pertanyaannya itu terkait proses penyusunan artikel ataupun berita sehingga dapat menarik pembaca. Oke. Sebentar. Aku kasih contoh yang. Nah, bentar. Share screen. Nah, ini salah satu naskah bagus menurutku. Gimana sih biar menarik pembaca gitu, apalagi soal isu lingkungan itu. Biasanya kami tuh akan, ya tadi aku bilang, kita mengawalinya dengan cerita dari korban atau pihak-pihak yang terdampak dari kerusakan lingkungan tersebut. Misalnya kayak gini, ini yang diceritakan adalah keluarganya yang ditangkap gitu, keluarga mereka yang ditangkap karena yang dikriminalisasi, aktivis yang dikriminalisasi karena menolak PT Rum di Sukoharjo. Senin pagi 5 Maret 2018 harusnya menjadi hari yang biasa bagi Sutarman. Jadi seolah tuh kayak feature, tapi sebenarnya ini kesana-sananya akan membahas soal isu yang berat gitu ya, yang pelik gitu. Selepas subuh si Sutarman ini adalah kakaknya yang diculik, yang ditangkap, yang dikriminalisasi, aktivis yang dikriminalisasi di Sukoharjo, gitu, namanya Sutarno. Tuh, jadi dia menceritakan ini kan cerita-cerita kayak gini, jadi belum ke soal ke limbahnya gitu, belum soal ke pencemaran limbah dari PT Rumnya, kita belum cerita ke situ, tapi soal gimana ada seseorang ini ditangkap gitu, jam 2 pagi, seperti G30 SPKI kalau kata kakaknya gitu. Ini yang cerita-cerita seperti ini yang bisa kita angkat buat mengawali artikel kayak gitu. Atau kita punya cerita lain. Pakai kutipan yang
yang sebisa mungkin menarik pembaca, yang terasa dekat gitu. Nah ini kan soal bupati. Bupati kan biasanya orang yang sulit diraih, sulit di reach gitu ya, sulit diwawancara atau sulit diminta bercerita. Nah di sini kita ungkapin aja narasinya dari dia. Kemarin saya lewat sini, saya lihat api dan ada motor yang parkir di pinggir jembatan. Ini soal kesaksian itu, kesaksian dari bupati gitu. Itu kan sesuatu yang menarik, ini yang ditaruh jadi apa pembukanya gitu. Gitu. Lalu contoh lain, kalau ini terlihat lebih ke hard news, belasan warga meriung di rumah tebing gitu. Ini lebih ke hard news. Nah ini juga narasi, dibikin narasi aja gitu ceritanya, dibikin kayak kita lagi cerita kayak novel gitu. Biar orang, kalau novel kan orang lebih tertarik kita baca cerita novel ketimbang yang non fiksi gitu. Kita bikin dari situ aja gitu, biar untuk menarik pembaca. Nah baru kita sisipin kasusnya di tengah-tengah. Yang bikin lebih menarik lagi nih visualisasi kayak gini. Ada fotonya, ada visualisasinya. Nah kalau di Tirto kita pakai infografis untuk lebih memudahkan pembaca memahami kasusnya, memahami isunya. Dikasih foto, kalau ini dikasih apa ya dia? Dikasih video pengeroyokan, pasti ada infografis kalau kami. Dan biasanya ya kalau memungkinkan itu biasanya kita pakai visualisasi data. Bentar aku kasih lihat contohnya. Jadi kami pakai data, pakai visualisasi data. Oh ini dia. Ini kita bikin lebih interaktif, jadi bisa teman-teman bisa tinggal geser. Gitu. Lalu, nah ini kita bikin visualisasi data soal keluhan penyintas. Ini ada desa Jono. Gini nih, kami baginya per desa, per kelurahan. Apa sih keluhan-keluhannya dia gitu. Dan keluhannya itu nggak cuma satu gitu. Jadi ternyata banyak keluhannya. Jadi masalahnya tuh beragam. Ini pasti ada infografis. Lalu kami bikin, nah penyebab, dugaan kami penyebab kenapa Palu ini bisa ketika ada bencana kemudian dia jadi sangat damage-nya parah banget gitu, karena pertama pemerintahnya masih gagap gitu, padahal dia daerah rawan bencana. Kedua ya karena banyaknya tambang dan investasi yang berada di daerah-daerah yang seharusnya tidak boleh untuk tambang tapi untuk ruang hijau. Aku bikin
visualisasinya. Nah, ini dia. Kita bikin visualisasi before after likuifaksi. Nah, ini soal kita kasih visualisasi soal zona rawan bencananya Palu. Kayak gitu. Dan tadinya itu sebenarnya aku mau bikin layer gitu. Jadi ini kan rawan nih. Ini peta rawan bencananya. Nanti aku sebenarnya mau kasih posisi tambangnya di mana gitu. Apakah benar di tempat rawan bencana gitu. Cuman waktu itu waktunya nggak sempat. Jadi kita bikin kayak gini. Kawasan tambang. Di daerah terlarang gitu. Di daerah merah. Daerah kuning. Gitu. Seperti itu, semoga menjawab ya tadi siapa namanya? Andi. Ya, aspek-aspek utama jelas ceritanya gitu, jelas informasinya. Pendukungnya ya itu tadi bilang ada data yang bisa kita visualisasi di sana agar membaca tuh biar pertama lebih gampang memahaminya, kedua lebih menarik, jadi lebih interaktif. Pertanyaan lain, kita sudah mendapat perlakuan yang buruk dari teman tertentu dan apa yang harus dilakukan oleh seorang jurnalis untuk menghindari perlakuan buruk dari oknum tertentu. Sebenarnya ini sudah dibahas sangat lengkap di buku saku jurnalis yang diterbitkan LBH Pers yang aku kutip juga sebenarnya Bu untuk materi ini. Sebenarnya sulit ya, kan risikonya tinggi. Pasti akan ada kemungkinan risiko untuk mendapatkan perlakuan kekerasan kayak gitu. Pertama ya untuk menghindarinya ya kita jangan sendiri gitu. Ketika liputan jangan sendiri, apalagi itu kan biasanya isu lingkungan itu kita pasti ke daerah yang bukan teritori kita biasanya gitu kan. Kita harus keluar kota gitu. Kita bukan orang daerah situ gitu. Sebisa mungkin ditemani oleh penduduk setempat yang paham soal isunya, yang paham soal lapangannya, medannya. Itu terus kalau sendirian sebisa mungkin jangan di tempat sepi. Kalau janjian sama narsum juga jangan. Kalau sendirian jangan di tempat sepi juga. Kalau di tempat sepi harus ada, kalau misalnya janjian di tempat yang private jangan sendirian juga. Terus handphone itu harus standby gitu. Jadi kalau di kita biasanya dipisahkan gitu. Ada handphone yang cuma buat komunikasi doang gitu. Biasanya yang handphone jadul gitu kan, yang nggak perlu sinyal yang gimana dan nggak perlu yang baterainya juga lama habisnya gitu. Itu bisa untuk kita menelpon kontak darurat kayak gitu. Terus apa ya? Kalau sudah kejadian gimana gitu? Pertama ya tenang, jangan melawan karena itu akan memperburuk situasi. Pun kalau misalnya sudah baru mendapatkan teror, ancaman gitu, harus ngomong ke newsroom, harus ngomong ke redaksi, editornya, palingan pertama editor. Dan kalau kita lagi liputan, apalagi keluar kota kan, di luar di luar pemantauan kantor, ya mau nggak mau setiap kita kemana-kemana itu harus ngabarin gitu, harus ngasih tahu koordinat kita lagi ada di mana. Jadi ketika kita hilang kontak terakhir, kita orang kantor tahu kita ada di mana terakhir dan bersama siapa gitu. Sebenarnya ada di selengkap ya di buku saku itu, kalau mau nanti bisa aku kasih ininya linknya. Kayak gitu sih, semoga menjawab untuk
awalannya. Terus ada pertanyaan lagi, jika dalam pembuatan satu tulisan seorang penulis hanya melakukan riset data pada berita-berita yang sudah ada lalu dituliskan, apakah boleh menggunakan pengumpulan tulisan seperti itu? Sebenarnya boleh aja. Itu banyak dilakukan di teman-teman periksa data gitu ya. Tapi sudah pernah ditulis gitu. Oh, sorry. Kalau kayak gini sebisa mungkin, ini kan kayak cuma nulis ulang gitu kan ya. Kalau ini sebisa mungkin dihindari, kita harus cari data primer sendiri gitu. Kami sangat jarang mengutip dari berita media lain gitu. Kalau bisa kita dapat source sendiri. Ini kayak sangat-sangat dihindari. Tapi maksudnya kalau kita menulis hanya berdasarkan riset data, itu bisa. Tadi aku nangkapnya begitu. Itu dilakukan oleh teman-teman riset, mereka nulis periksa data, jadi mereka ya berdasarkan data aja. Kadang suka nggak ada konfirmasi dari narasumber, ya cuma berdasarkan data, jadi artikelnya analisis dari data tersebut. Pertanyaan berikutnya, bagaimana supaya berita ataupun hasil observasi yang kita angkat itu dapat meyakinkan dan bersifat aktual? Ya, ini kan terkait kepercayaan pembaca ya, itu masing-masing gitu loh. Ya, kita sebisa mungkin kita kan sebagai pers itu sudah punya jaminan bahwa yang kita tulis ini aktual gitu. Kita sudah punya harus aktual gitu, mau nggak mau gitu. Itu adalah kode etik jurnalistik yang paling basic ya, harus aktual gitu. Bukan berita bohong. Kalau berita bohong kita bisa dilaporkan gitu ke Dewan Pers. Bisa dilaporkan, silakan dilaporkan kalau itu berita bohong. Tapi gimana meyakinkannya, ya kita dengan konfirmasi dari narasumber, terus data yang kita punya itu valid dari mana dan masuk akal gitu. Biasanya kadang ada yang nggak sesuai dengan lapangan, itu yang bikin orang kadang nggak percayaan gitu. Atau misalnya gini, kalau kita ngelihat sekarang yang paling sering dihadapi media adalah banyak orang nggak percaya soal COVID gitu ya. Wah, sulit nih ketika mereka belum mengalaminya atau orang terdekatnya belum mengalami, mereka nggak akan percaya. Jadi ya kita berusaha meyakinkan dengan pertama dari data, karena sulit ya liputan ke lapangan lagi pandemi gini, risikonya itu juga tinggi. Apalagi waktu itu belum ada vaksin, jadi kita pakai data aja, data pemerintah yang juga sebenarnya sangat tidak sulit bisa kita bilang valid gitu. Jadi kita pakai seadanya, tapi dianalisis kejanggalannya di mana. Di situ satu. Kedua, kita bisa bikin cerita dari orang-orang di garda terdepan. Kayak kemarin kami nyuruh reporter untuk bikin feature soal nakes-nakes yang menangani pandemi, yang menangani pasien-pasien COVID. Gimana sih rasanya pakai APD 8 jam gitu. Terus apalagi ibu-ibu yang punya anak di rumah, nakes yang punya anak di rumah, ibu-ibu itu gimana gitu, harus seperti apa dia mensiasatinya agar orang rumahnya tidak terkena, tidak tertular gitu. Cerita-cerita kayak gitu yang bisa mungkin saja bisa meningkatkan keyakinan pembaca kalau COVID itu ada gitu loh. Ya gitu, harus dari narasumber yang terpercaya, data yang valid. Terus apa lagi ya? Apa saja kiat atau langkah yang harus dilakukan untuk seseorang yang baru ingin memulai terjun di dunia jurnalistik?
ini gimana ya? Ini semangat sih, harus semangat gitu. Karena jurnalistik itu perlu endurance yang tinggi. Kerja jurnalistik itu perlu endurance yang tinggi. Jadi awalnya ya harus punya semangat belajar. Jangan merasa tahu dulu gitu. Jadi kosongkan gelasnya biar ilmunya pada masuk kayak gitu. Terus banyak belajar lagi ya, banyak baca harus gitu, karena basicnya wartawan itu, basicnya jurnalis itu harus bisa nulis, maupun itu di radio nanti kerjanya atau jadi jurnalis televisi ya kan tetap harus nulis gitu, mereka harus nulis. Dan gimana caranya belajar nulis? Harus baca, banyak baca gitu. Gimana kita bisa menemukan karakter kita, ya kita banyak baca berbagai macam bacaan, mulai dari dalam negeri maupun luar negeri, yang baik itu fiksi ataupun karya-karya jurnalistik juga. Yang penting sih itu, jangan pernah berhenti belajar dan ya banyak baca lah, banyak baca berita yang pastinya biar paham isu. Udah semua ya pertanyaannya. Ada lagi? Atau mungkin yang tadi yang jawabanku ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan lagi atau gimana? Saya Kak, boleh yang tadi tanggapan dari pertanyaan terakhir. Oke. Sebenarnya mungkin lebih berhubungan juga. Sebenarnya bagaimana sih awal mulanya Kakak terjun dalam dunia jurnalistik, dan apa yang membuat Kakak tertarik untuk terjun dalam dunia jurnalistik itu sendiri? Oke, jadi sebenarnya kalau mau cita-cita keinginan jadi jurnalis itu ada pas aku lupa SMP atau SMA gitu ya, karena dari kecil itu aku sudah akrab dengan jurnalistik. Bapak aku itu dulu kerja di Tempo, jadi waktu kecil bacaannya awalnya itu bukan Donald Bebek tapi Tempo gitu. Jadi ya walaupun aku nggak ngerti itu isinya apa, ya aku baca aja gitu. Awalnya dari situ, kemudian ya jadinya coba masuk ke kampus jurusan jurnalistik yang sebenarnya ya penting nggak penting gitu, karena dari manapun sebenarnya, jurusan manapun itu bisa gitu jadi jurnalis, karena walaupun kita ada namanya kode etik segala macam, ini juga bisa pekerjaan yang bisa dilakukan learning by doing kayak gitu. Cuman basicnya tetap kita harus punya itu, entah apa, baik itu kode etik, terus kemampuan nulisnya, kemampuan analisisnya gitu, kita juga harus punya gitu. Jadi, dan yang penting sih kode etik, jadi biar kita nggak nulis berita-berita yang kalau sekarang aku bilang ya berita sampah gitu ya, untuk demi klik, demi traffic gitu ya, jangan. Dan ini ya berita-berita yang beretika lah gitu istilahnya. Terus ya awalnya gitu ke kuliah di ISIP Jakarta, jurusan jurnalistik, ya setelah itu ya tracknya ke situ aja gitu, apply ke media-media, berakhir di Kompas TV. Waktu itu yang kupilih akhirnya Kompas TV. Ya udah, pas di sana mulai belajar, nggak langsung ke lapangan karena waktu itu megang program teknologi ke lapangan, tapi bukan berita-berita yang politik gitu-gitu, berita soal teknologi. Dan itu itu sebenarnya aku nggak suka banget teknologi, sumpah, itu aku nggak ngerti itu kan. Istilah-istilahnya aku nggak ngerti gitu juga, susah gitu. Tapi mau nggak mau kan harus belajar gitu. Akhirnya ya jadinya aku punya nilai plus, aku sering wawancara kan. Kalau rilis gitu kebanyakan yang datang CEO yang bule-bule gitu kan, dan
pasti kita wawancara, pasti pakai bahasa Inggris. Pasti bahasa Inggrisnya itu bukan yang gimana, bukan yang basic, itu pakai bahasa Inggris yang istilah-istilah teknologi yang susah gitu. Dan itu yang di situ aku belajar, di situ ternyata oh iya di sini oh bisa belajar kayak gini ya, kayak gitu. Udah, dan itu digunakan akhirnya berikutnya sampai ke sini ya sudah mulai terbiasa gitu. Misalnya wawancara pakai bahasa Inggris dengan apa ya, bahasa-bahasa yang lebih formal, lebih jelimet kayak gitu. Itu terus ke traveling, terus ke talk show, terus baru ke lapangan gitu, yang live report kayak gitu. Baru habis itu ke Tirto untuk megang indep kayak gitu sih. Mungkin ada satu lagi Kak yang masih Iya, silakan. Mungkin pengalaman yang menarik selama Kakak berada di Tirto. Sebagaimana kan yang orang tahu Tirto itu pusat informasi infografis yang bisa dibilang wow juga ya, begitu Kak. Iya. Pengalaman menarik Kakak selama berada di Tirto. Menarik, ya ada beberapa, cuman pertama itu yang liputan Aceh itu karena aku 2 minggu di sana, terus artikelnya juga kan aku nulis berapa artikel ya, terus 4, 8, harusnya nulis 10 kalau nggak salah, 10 artikel kalau nggak salah, tapi yang nongol tuh cuma 8. Itu semuanya viral. Semuanya jadi perbincangan, dan perbincangannya tuh nggak cuma yang positif, tapi yang negatifnya juga ada kan, yang mereka nggak terima lah, merasa nggak terima. Ya aku dapat DM gitu kan dari netizen, teman-teman di Aceh yang ya gitulah merasa nggak terima. Ya kayak gitu aku diemin aja, karena nanti akan gimana ya, aku kan di situ atas nama Tirto gitu, menuliskan artikel atas nama Tirto. Kalau membalas di DM jadinya kesannya tidak profesional. Jadi ya kalau kalian keberatan silakan kirim keberatan tulis aja surat ke redaksi gitu, jangan ke saya gitu, jangan ke aku gitu, karena aku tidak punya kapasitas untuk membalasnya gitu. Nantinya akan di luar kerja profesional gitu. Jadinya ya udah aku diemin aja itu. Terus kemarin juga yang waktu yang tadi aku ceritain soal trekking ke hutan itu, karena aku yang ampun ini gimana ya, belum pernah trekking sejauh itu. Pernah sih waktu itu ke Baduy, itu aja kan nggak kuat, ke Baduy aja nggak kuat itu. Tapi ternyata medannya lebih parah di Baduy, jadi ternyata bisa-bisa aja gitu. Cuman pas gini, wah ternyata harus ke hutan ya gitu. Terus sepatunya juga ternyata nggak cocok sama medannya. Untungnya disiapin, ada teman-teman udah nyiapin cadangannya kayak gitu-gitu. Ya seru sih, cuman sayangnya waktu itu nggak ketemu orang hutan ya. Aku tuh senang kalau liputan ke yang keluar kota sendirian, terus ke tempat-tempat yang entah berantah, itu senang kayak liburan kayak gitu. Terus apa lagi ya, paling itu sih, sisanya ya gitu-gitu aja, bukan gitu-gitu aja, tapi maksudnya liputannya ya gitu-gitu aja gitu, kayak di sini atau di luar kota, tapi ya walaupun isunya menarik, cuman ya liputannya ya seperti biasa aja gitu. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Sama-sama. Apakah masih ada pertanyaan?
Mungkin dari peserta masih ada pertanyaan? Kalau nggak ada, mungkin diskusi aja kali ya. Sebenarnya kalau di Makassar sendiri isu lingkungannya tuh apa sih yang paling paling menonjol gitu? Yang kira-kira menarik untuk diliput. Gimana? Isu lingkungan yang menarik di Makassar itu tentang pertambangan di Pulau Kodingareng, Kak, yang lagi hangat dibicarakan. Oh, yang nelayan Kodingareng itu ya, yang apa? Makassar Newport ya? Iya, Kak. Itu juga aku sempat bikin artikelnya sih, tapi nggak dipublish. Aku bikin untuk visualisasi datanya juga kemarin. Masih ramai ya soal itu ya, karena gubernur yang tangkap ya, apa bupati sih? Gubernur, wali kota Kak. Ya, gubernur atau wali kota sih yang ditangkap, aku lupa. Nurdin Abdul. Iya, Kak, Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdul. Iya, gubernur benar. Iya, sampai gubernurnya kan yang ditangkap itu. Dan ya yang paling besar lagi itu ya, Makassar Newport. Sebenarnya itu kali teman-teman bisa itu coba angkat lah, yang apa ya, side story-nya kan cerita dari nelayan Kodingareng itu gitu. Gimana dampak yang mereka hadapi, yang alami setelah ada reklamasi itu, kayak gitu-gitu. Itu juga kan. Apa buat proyek kecil-kecilan aja buat untuk kampus itu sebenarnya bagus. Hitung-hitung latihan meliput isu lingkungan hidup. Kayak gitu sih. Paling itu ya yang lagi rame. Kalau Kodingareng itu posisinya tuh di mana sih? Dari Makassar tuh kemana?
Iya, Kak, di Makassar. Coba ya nih, aku sempat bikin visualisasi datanya soal kasus Makassar Newport. Nah, kayak gini. Udah bikin kronologinya. Gitu. Kayak gitu, ini salah satu cara agar artikel soal lingkungan itu lebih menarik, ya. Lebih interaktif. Jadi ini kan yang harus geser kan pembacanya, kayak gitu. Kayak gitu sih. Cuman sebenarnya bisa juga dibikin visualisasi data dari data satelit, citra satelit itu reklamasi yang di Makassar Newport itu yang di Kode Ngaring itu kayak gimana sih, sudah sampai mana itu sebenarnya kan bisa, cuman nggak sempat aja waktunya. Itu toolsnya tuh harus agak lebih advance. Tapi bisa gitu. Salah satu contohnya. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Bagaimana teman-teman? Apakah masih ada pertanyaan? Atau masih ada yang mau didiskusikan? Untuk link daftar hadirnya ada di kolom chat. Baik, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan dan sudah tidak ada lagi yang mau didiskusikan, kami ucapkan terima kasih kepada kakak pemateri Karestu Diantina Putri sudah membawakan materi pelatihan jurnalistik lingkungan hidup. Akhirnya kita sudah selesai di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada peserta yang telah bergabung di pelatihan jurnalistik lingkungan hidup. Untuk daftar